Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Buya Yahya, guru kita tercinta, saya akan mengajukan satu pertanyaan, tapi ini di luar bab wudu. Bisa ya guru ya? Ini saya mengajukan pertanyaan mengenai bab ghasalah ya, itu di dalam masalah mencuci pakaian. Saya melihat fenomena yang terjadi di masyarakat ya, bahwa tentu sebagian yang telah paham mengenai air gitu kan, ada istilah kulatain wa dunal min kulatain, ada yang berisi 2 kulah dan kurang tidak 2 kulah. Dalam hal ini saya melihat fenomena di masyarakat mengenai tata cara mencuci pakaian. Saya melihat kebanyakan ibu-ibu, mungkin juga laki-laki, bahwa mencuci pakaian itu terutama ibu-ibu ya, antara pakaian bayi yang ada najisnya, yang ada najis mukhaffafah dan juga mutawasit ya, itu langsung dimasukkan ke dalam ember atau tempat yang kecil, yang tentu dalam pertimbangan kurang dari kedua kolah itu celahnya plus aja langsung cep cep cep. Nah setelah dibuang nodanya gitu ya, itu mereka itu hanya mencelupkan lagi ke dalam ember yang kecil lagi, setelah itu udah dijemur aja gitu ya. Dalam hal ini Buya, yang saya tanyakan itu jelas mungkin itu bagaimana, apakah itu sudah suci ya, atau bagaimana dengan memandang air tadi itu dan cara membersihkannya. Yang kedua, hubungannya adalah dengan zaman modern ini, bahwa ada mesin cuci, yang mesin cuci itu hanya berisi 8 kilo gitu kan, 10 kilo gitu. Sedangkan mesin yang kapasitasnya kecil itu pernah penuh dengan pakaian yang mutanajis gitu ya, bles aja, langsung diguyur lagi dengan air bersih, apalagi yang otomatis gitu ya, gitu. Jadi dalam fenomena tersebut ya seperti halnya tadi di ember itu, sehingga bagaimana solusi untuk menyikapi hal tersebut gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena semuanya terjadi di masyarakat, dan insya Allah akan kita jawab. Pertama adalah itu nanti sebetulnya akan dibahas di dalam bab air yang kedua. Air ada 3, air suci mensucikan, air suci tapi tidak mensucikan, dibagi 2, yang bercampur dengan kotoran. Yang bagian yang kedua, air yang sudah dipakai untuk mensucikan najis, ini mustakmal. Nah ini dibahas nanti tentang itu. Cuman kesimpulannya dari pertanyaannya begini, memang air ada air banyak dan air sedikit. Air banyak adalah air yang lebih dari 2 kolah. 2 kullah itu berapa sih? Sudahlah, pakai ituran kullah susah, bingung. Itu adanya di negeri Arab sana istilah itu. Cuman bisa kita terjemahkan dengan ukuran kita. Kalau ibu punya wadah, bapak punya wadah, pokoknya ukurannya kurang lebihnya panjang, lebar, dalam itu apa? Tinggi, Bang. Tinggi ya. Itu tidak kurang dari 60 cm. 60 full. Itu adalah 2 kolah. 60. Kemudian perkiraan liternya, perkiraannya 216an liter sampai 220 liter. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, itu perkiraan. Nah, air banyak beda dengan air sedikit. Jadi pertanyaannya betul kejadian, bagaimana ibu-ibu kalau mencuci baju najis dan sebagainya. Kalau memang ibu-ibu, bapak-bapak punya anak bajunya kena najis, dibedakan ibu bapak, baju yang terkena najis sama yang tidak terkena najis kalau bisa dibedakan. Kalau bisa dibedakan, dipisah, ini baju yang terkena najis, ini tidak. Ada yang bukan tidak bisa, pengen praktis, lalu dicampur dong, baju yang kena najis popok anaknya cuma 2, baju suaminya 2,
bajunya dia satu, berarti kan satu mesin cuci kan bisa satu beres ya, harus pakai popok dulu mesin cuci ini, kelamaan listriknya juga kan, bagaimana nih? Karena mungkin yang demikian ini. Jadi ketahuilah, dengan ilmu lah yang bisa menyelesaikan semuanya. Para ulama membedakan. Jadi gini, air itu beda air banyak dan air sedikit. Kalau air banyak lebih dari 2 kolah itu, keceburan najis, kemasukan najis, bukan dimasukkan ya, kemasukan najis, artinya ini ada air, kemudian ada baju terkena najis, kita ceburkan, maka air yang banyak tidak berpengaruh. Maksudnya air tidak akan berubah, tetap suci dan mencucikannya. Misalnya ibu kalau punya baju yang kena najis, celana, lalu di kolam gede, diceburin situ, nggak ada masalah, asalkan tidak berubah. Jadi air banyak kalau kemasukan najis tidak akan berubah menjadi najis. Bangkai tikus masuk kolam kamar mandi kita, tapi kamar mandinya lebih dari 60, cebur bangkainya najis. Mestinya bangkai ini kalau kena air, airnya jadi najis. Cuma karena airnya banyak, maka diambil saja tikusnya, tetap bisa pakai mandi, gantian sama tikus, boleh mandi, tapi tetap suci karena airnya banyak. Baik, tapi kalau air sedikit, ibu bapak, ini kalau air itu sedikit, jika kemasukan najis sedikit pun, biarpun tidak berubah, langsung berubah menjadi najis. Sapu tangan, di ujung sapu tangan kena air kencing, ujung sapu tangan najis kan. Kita punya air kurang dari 2 kulah, anggap saja 10 liter atau 1 bak kecil. Lalu air ini sapu tangan kita ceburkan di situ, biarpun nggak ada berubah, tetap jernih, maka air itu menjadi najis karena air sedikit. Baik, sama ibu-ibu juga begitu. Kalau ada air cuma 1 bak kecil, tiba-tiba ibu punya baju kena najis, ibu ceburkan ke sini, maka ini berubah menjadi najis. Cuman pemahaman tidak boleh sampai di sini. Tapi kalau dibalik, bu, beda. Ini loh ilmunya. Dibalik bagaimana, ibu? Air saya cuman sedikit, tapi baju saya kena najis. Caranya, ibu, baju yang kena najis taruh di bak, belum ada airnya, tapi air didatangkan. Lah ini air kalau didatangkan kuat. Jadi kalau air didatangkan, diguyurkan, baik, air didatangkan. Kalau air didatangkan tidak akan berubah nanti. Baik, air didatangkan, kemudian setelah itu tidak harus ngelober, tidak harus tumpah. Ini kan kebiasaan di kampung, harus 3 kali pakai tumpah. Sudah begitu hamil tua lagi, nimbanya pakai begini, terseksa itu karena tidak ngaji. Ini di kampung begitu, ya, sampai 3 kali tumpah. 3 kali sudah tumpah, 3 kali. Tambah lagi tadi hamil tua, kan kasihan, suaminya nggak bantu. Ini kasihan nasibnya. Tapi ibu kalau punya ilmu gampang, yang penting baju yang kena najis, bentuk najisnya misalnya, mohon maaf, bekas empuknya dipinggirin dulu, sekiranya air nanti tidak akan berubah. Jadi bekas-bekas najis, kencing dan sebagainya tidak apa-apa di situ, di bak, biarpun baknya kecil nggak penting. Yang penting air didatangkan. Kalau sudah air didatangkan, ibu, yang penting seluruh baju tersebut terjangkau oleh air, tenggelam, digoyang begitu saja, bu, digoyang begini sudah jadi suci kok. Tinggal diangkat saja baju itu setelah itu. Ini suci, ini suci sudah. Suci. Air yang tersisa gimana? Jangan dilihat. Kata ulama, gak usah dilihat. Kalau air ini tetap jernih, maka air ini namanya suci, tapi tidak bisa mencucikan. Padahal tadi kena najis, karena airnya didatangkan. Makanya kalau bab air suci tidak mencucikan, bekas membersihkan najis, ya ini bentuknya. Air ini tidak najis. Ibu jangan ngomong air ini najis loh ya. Loh, tadi kan kena najis, tapi airnya didatangkan. Kalau air didatangkan kuat, maka air ini boleh diminum, bu. Cuman tidak boleh pakai wudu. Boleh diminum, nggak boleh pakai itu karena airnya suci. Ini loh yang ilmu yang harus disampaikan ya. Ini tetap suci, kecuali berubah jadi kuning. Kalau kuning berarti air ini berubah menjadi najis. Tapi baju yang diangkat suci, nggak usah pusing. Karena ini loh yang dibahas masalah air mustakmal, nanti insya Allah akan kami sampaikan dalam, kalau sudah sampai pada waktunya.
Mesin cuci pun demikian ibu. Mesin cuci kan kecil, cuman karena biasanya nggak punya ilmu, yang pertama, yang kedua males, biasanya apa, sambil ngambil baju dikasih air dulu kan, dituangin air, sudah air penuh baru bajunya diceburin. Nah sudah diceburin, karena airnya kurang dari 2 kolah, maka diceburin, airnya menjadi najis semua. Tangan kita mencelup, garuk-garuk kesini najisnya. Tapi ibu punya ilmu fikih sekarang, jadi kalau ibu punya baju kena najis, maka hendaknya bajunya terlebih dahulu ditaruh di mesin cuci, baru dituang air, jangan kasih sabun dulu. Ini ilmunya, jangan dikasih sabun. Jadi kita punya fikih mesin cuci bu, itu 1 jam loh ya nanti pelajarannya, fikih mesin cuci. Jadi ibu bapak, ibu saja saya ngomong sama bapak-bapak, bapaknya males nyuci. Ibu-ibu, jadi itu baju dimasukkan ke mesin cuci terlebih dahulu, tapi jangan ada airnya. Baru setelah itu air dituangkan, jangan dikasih sabun, sebab kalau sabun ditaruh di baju, sabunnya bercampur dengan najis terus, maka kalau sudah begitu airnya pun bukan air suci mensucikan, nanti airnya berubah nanti, karena berubah dengan sabun. Jadi biar saja kasih air ya, setelah kita kasih air pokoknya menggenang, terendam semuanya, dinyalain mesin cuci. Baik, kalau sudah begitu berarti ini air baju sudah disucikan. Setelah baju disucikan, boleh ibu buang? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh ibu buang. Kalau ibu buang, ganti lagi air baru boleh. Kalau tidak, yang penting tidak rubah, ada tanda-tanda tidak berubah, maka air masih suci dan mensucikan. Baru setelah ibu buang airnya tadi, jadi nggak usah banyak-banyak biar nggak mubazir air, jadi yang penting menggenang dulu, baru setelah itu airnya kita buang, kita buak dari bawah kan, kita buka, terbuanglah air. Setelah air terbuang, baju ini sudah suci, tapi belum bersih kan, masih ada bolotnya dan sebagainya. Baru setelah itu dikasih sabun. Kalau sudah dikasih sabun, suka-suka bu, habis itu dikasih air. Berarti sekarang kita membersihkan, bukan mensucikan. Mensucikannya sudah beres, sekarang baru membersihkan. Baru setelah itu ibu kasih air, kasih sabun, aduk. Setelah itu nggak dibilas juga nggak apa-apa, suci, cuman ada sabunnya. Nah ini beda, mensucikan beda membersihkan. Ini seperti itu caranya ibu ya. Jadi karena airnya adalah sedikit, mohon didatangkan, jadi air yang dituangkan. Tapi kalau ibu balik, rusak semuanya. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan antara air yang warid dan maurud. Air yang didatangkan kuat, tapi air yang didatangi langsung kena najis. Nah, seperti itu. Ini adalah cara mencucikan mesin cuci dengan mesin cuci. Kalau ternyata baju ibu bapak ini tidak najis, makanya tadi enak kalau dipilah. Baju anak yang kena najis pilah. Kalau baju sarung, baju gamis, baju ini yang nggak kena najis, maka suka-suka ibu, air dulu kasih sabun, nggak apa-apa. Kemudian setelah itu bajunya dimasukkan, nggak akan rusak. Kenapa? Karena bajunya baju suci. Karena kita bukan untuk mensucikan, tapi hanya untuk membersihkan. Terus sabun dulu sama ini. Kenapa? Bajunya suci semuanya kok, nggak ada yang kena ompol, nggak ada kena ini, aman. Ini baju dewasa, maksudnya harus diaduk beres. Tapi kalau baju yang kena najis, caranya adalah hendaknya harus air didatangkan, bukan air yang didatangi. Mungkin seperti itulah kisahnya ya. Nanti insya Allah memang kadang-kadang kalau langsung dari pertengahan begini belum begitu nyambung sebagian. Tapi kalau nanti seandainya belajar kita rinci dari air suci mensucikan kemudian air suci yang tidak mensucikan, itu nanti masuk bab ini. Ghasalah ini adalah, ghasalah itu sisa air cucian. Jadi sisa air bekas cucian najis ini tidak selalu najis. Jadi air bekas cuci, bekas najis tidak selalu najis. Ini kesalahan menganggap najis salah. Kalau air yang didatangi ia najis. Jadi baju saya kena kencing ini, atau sorban kena kencing. Kemudian kita siram air dari atas, rujur rata airnya mengenai seluruh kain, maka kainnya menjadi suci. Air yang di bawah tetap suci. Itulah air musta'mal. Padahal tadi kena
najis. Yang rusak itu adalah air sedikit yang didatangi najis, harus bisa membedakan. Jadi air sedikit satu bak, biarpun sedikit, mohon maaf, ibu punya air satu bak kecil, ada anaknya pipis, kena tangannya, ya kena najis gak? Tatanya kita nyeburin situ, rusak semuanya, biarpun tidak berubah. Agar aman, karena tangan kanannya kena najis, ya tangan kiri yang mengambil. Gini caranya. Sudah suci, masuk boleh. Itu saja. Ini adalah masalah mensucikan najis dengan mesin cuci, atau dan tidak harus numpah. Itu kesalahpahaman. Misalnya harus sampai baknya gede lagi sampai tumpah. Siapa yang mengatakan harus sampai tumpah? Tidak harus 3 kali. Siapa yang mengatakan 3 kali? Tidak ada seorang fakih pun mengatakan 3 kali. Itu kan kebiasaan ibu-ibu di kampung. Itu kan Bu, jujur Bu. Nah, ya, 3 kali kan? Kalau tidak 3 kali kayaknya nggak sah ya. Coba. Nah ini sekarang nggak ringan deh sedikit ya. Kalau masalah kepuasan karena sabun yang nggak hilang-hilang itu bab lain. Kalau masalah kepuasan sabun nggak hilang-hilang bab lain. Kalau masalah kesucian cukup sekali. Bukan 3 kali. Sekali sudah cukup, tidak harus 3 kali. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa tadi?